Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya, Sertu Maskuri, penerangan Kodim 1002 Hulu Sungai Tengah. Selamat datang di podcast Pendim HST. Pada episode pertama ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik sekaligus penuh inspiratif, yaitu tentang rekrutmen SYATA-PK TNI Angkatan Darat tahun 2025 gelombang pertama. Bersama kita telah hadir Bapak Komandan Kodim 1002 Hulu Tengah, Bapak Letkol Infanteri Ferry Perbawa, Esub Eman. Selamat datang Komandan di podcast Kodim 10 Hulu Sungai Tengah. Terima kasih. Nah, ini langsung aja Komandan, banyak yang bertanya-tanya mengenai persyaratan apa saja yang persyaratan umum ya biasanya yang bisa untuk menjadi anggota TNI Angkatan Darat. Terima kasih. Pertama-tama mungkin perlu disampaikan ya bahwa Tentara Nasional Indonesia melaksanakan perekrutan untuk merekrut putra-putri terbaik bangsa, khususnya sekarang kita di wilayah Hulu Sungai Tengah. Ya harapannya regenerasi itu berlanjut terus. Makanya TNI merekrut putra-putra terbaik di Indonesia, khususnya kalau di Kodim 1002 berarti di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Jadi merekrut itu mencari orang-orang yang benar-benar sesuai dengan kriteria yang diharapkan. Biasanya ada 3 kriteria, yaitu akademik, mental ideologi atau intelijensia, kemudian juga jasmani. Jadi secara umum ada 3 kriteria persyaratan, yaitu persyaratan umum, persyaratan lain, dan persyaratan tambahan. Kalau persyaratan umum sudah jelas seperti merupakan warga negara kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai kelakuan baik, kemudian mengakui Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, setia pada negara, kemudian berumur 17 tahun 9 bulan pada saat minimal 17 tahun 9 bulan pada saat pembukaan pendidikan, yaitu rencananya yang sekarang kita laksanakan yaitu SYATA-PK 4 Maret 2024. Jadi kita sekarang mau merekrut SYATA-PK tahun 2024 gelombang 1. Karena setiap tahun itu ada 2 gelombang untuk tamtama, yaitu gelombang 1 dan gelombang 2. Paling tua umur 22 tahun pada saat pembukaan pendidikan. Jadi kalau misalnya sekarang daftar umurnya belum masuk, tapi pada saat pembukaan pendidikan sudah masuk, ya masih bersyarat. Boleh, berarti syarat. Mungkin persyaratan lainnya, misalnya belum pernah menikah, atau bukan merupakan anggota TNI aktif, atau anggota Polri, jadinya itu. Kemudian persyaratan lainnya disetujui oleh orang tua, kemudian berkelakuan baik, tidak pernah ada permasalahan, baik itu secara pidana maupun perdata, kemudian juga memenuhi persyaratan tambahan lainnya. Siap. Izin untuk dokumen-dokumen apa saja yang perlu disiapkan untuk para calon ini untuk bisa mendaftar menjadi calon prajurit Angkatan Darat ini? Untuk para calon yang ingin berkenan mendaftar, silakan datang ke Kodim. Ya. Kalau misalnya warga Barabai, Hulu Sungai Tengah, silakan datang ke staf personel Kodim. Yeah. Nanti di saat itu akan dijelaskan persyaratan-persyaratan yang akan digunakan. Yeah. Setahu saya biasanya ya mungkin dari akte kelahiran, kemudian dari rapot terakhir SMA, kemudian nilai-nilainya dia, kemudian KTP, mungkin juga ada BPJS karena sudah harus ada memenuhi syarat itu. Kemudian syarat-syarat lainnya, misalnya kartu keluarga, KTP, dan lain sebagainya. Kemudian karena ini mungkin harus minimal lulusan SMA atau sederajat, menggunakan nilai sekolah atau mungkin sudah lulus. Apabila lulusan SMP, silakan gunakan paket C, nggak masalah itu. Tidak bermasalah. Nggak ada masalah, karena ini kan SYATA, jadi usahakan ada dokumen-dokumen itu. Siap. Lebih jelasnya lagi, silakan datang ke
Kodim. Kodim manapun seluruh Indonesia sekarang sedang melaksanakan perekrutan. Jadi lebih jelasnya datang nanti di Kodim akan dibantu dijelaskan sekaligus mengecek. Misalnya kurang dia akan dikasih tahu suruh segera melengkapi. Biasanya kadang-kadang dokumen sudah pada lengkap, sudah fotokopi, namun ada beberapa yang kurang kita masih menunggu. Biasanya ada yang masih menunggu legalisir atau mungkin fotokopi atau gimana, kita akan menunggu. Siap. Khusus untuk yang sekarang kita melaksanakan perekrutan yaitu Secata gelombang 1 2025 ini paling lambatnya 29 Januari ini tinggal sedikit lagi. Verifikasi paling terakhir 31 Januari. Jadi harapannya pada adik-adik yang ada yang berminat, yang ada di wilayah, mungkin sekiranya pengen mendaftar, silakan daftar. Kebetulan saat ini ada berita yang sedikit gembira. Awalnya tinggi badan dari tingginya 163 cm. Kebijakan dari Bapak Kasat diturunkan menjadi 160. Jadi ini harapannya memberikan kesempatan bagi yang dulu tidak memenuhi syarat tinggi badan, ada kesempatan. Kapan lagi seperti ini? Jadi harapannya bagi yang berminat pengen jadi TNI, khususnya TNI Angkatan Darat, silakan mendaftar. Ini lagi ada perekrutan yang ibadah yang kekurangan. Iya. Izin kemudian ini kan dalam proses seleksi ini kan ada tes kesehatan. Ibaratnya apa saja yang dites dalam bidang kesehatan ini, dan ada luar atau dalam, maksudnya dalam tubuh atau cuma sekitar di luar kita melihat itu aja atau yang lain ada di dalam? Oke, saya jelaskan secara umum dan mungkin lebih lengkap lagi ya. Jadi adik-adik sekalian, bagi yang belum tahu, tes TNI itu pada dasarnya hampir mirip. Ada beberapa bagian besar yang dites. Yang pertama tentu saja dari administrasi. Ya, administrasi ya tentu saja ijazah, KK, KTP, surat keterangan berkelakuan baik, dan lain sebagainya. Kemudian nanti dari administrasi itu akan kelihatan apakah dia memenuhi syarat, umur, tinggi badan, dan lain sebagainya. Kemudian nanti akan melangkah ke tes selanjutnya, yaitu biasanya ada tes kesehatan. Kesehatan ini ada berbagai macam. Dia akan diperiksa dari atas sampai bawah, dari luar sampai ke dalam. Ada kesehatan dalam bentuk pemeriksaan luar, misalnya mata, mungkin tidak minus yang berlebihan atau mungkin tidak tidak mengenai gangguan penglihatan, buta warna, ya buta warna, kemudian telinga, hidung, mata, mulut semuanya dicek. Gigi, bagi yang mungkin masalah giginya ada yang lubang-lubang ditambal dari sekarang, atau mungkin ada yang rusak silakan diperbaiki. Mungkin sampai badan, mungkin kalau ada yang panu-panu diobatin biar sembuh. Kemudian apabila misalnya ada varises, varikokel, segera dikonsultasikan ke dokter yang ada. Jadi pada saat tes kesehatan siap. Dalamnya tubuh juga dicek, misalnya dari darah itu apakah dia kondisi darahnya dalam keadaan normal, tensi, SGPT, SGOT, kolesterol, gula darah, dan lain sebagainya. Jadi darah pun akan dicek. Kemudian nanti paru-paru juga di ronsen, kemudian dalamnya perut juga nanti akan diperiksa juga secara auto, bahkan sampai dengan yang di dalam-dalam juga. Jadi akan diperiksa secara keseluruhan. Itu untuk kesehatan. Makanya apabila adik-adik yang ingin berkeinginan jadi TNI, jaga pola hidup, jaga makan biar sehat. Kemudian selanjutnya nanti ada tes jasmani. Tes jasmani ini namanya kesemaptaan jasmani. Ada lari 12 menit. Selama 12 menit adik-adik bisa berapa meter? Ya kalau bisa di atas 2.500 meter. Makanya dari sekarang dilatih. Semakin bagus larinya, semakin jauh, memperbesar peluang adik-adik akan keterima. Ya. Kemudian pull up selama 1 menit dapat berapa? Ya, kalau bisa ya sebanyak-banyaknya. Nilai 100-nya kan 18. Jangan sampai
tidak bisa sama sekali. Mulainya dilatih dari sekarang. Kemudian push up itu 1 menit dapat berapa? Nilai 100-nya push up itu 43 kali, ya itu kalau bisa ya sampai nilai 100. Sit up nilai 100-nya 41, jadi mulai dari sekarang latihan sit up. Kemudian ada lari angka 8 atau shuttle run, itu ya bagusnya nilai 17 detik sampai 18 detik dilatih. Kemudian ada tes kesegaran lainnya yaitu renang tanpa baju, jadi harus pakai pakaian renang saja, renang dasar. Itu untuk jasmani. Kemudian nanti ada tes yang lainnya yaitu Keswa ada John? Ada di kesehatan itu yang tadi saya sampaikan, itu ternyata ada keswa juga, ada nanti menjawab 500-an pertanyaan AB seperti itu. Kemudian ada juga tes psikologi, nanti akan dites dari Dinas Psikologi Angkatan Darat. Kemudian ada tes mental ideologi, bagaimana mental ideologi adik-adik untuk mendaftar TNI. Yang jelas ideologi harus tegak lurus Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, meyakini bahwa Anda adalah warga negara yang baik, yang setia pada haluan negara kita. Jadi gambaran besarnya itu untuk tes secara umum. Demikian. Ini sesuai pengalaman komandan sendiri. Bagaimana tips bisa lolos dalam tes seleksi jasmani, kemudian kan seperti lari tadi kan, push up, sit up. Sesuai pengalaman komandan selama ini kan, dulu kan komandan waktu daftar Akmil itu kan, sebelumnya kan pasti kan ada persiapan atau tipsnya untuk bisa sampai ibaratnya memenuhi target yang nilai 100 atau mendekati lah. Gitu. Oke. Jadi pesan saya untuk adik-adik, dari tes yang saya sampaikan tadi, yang memerlukan waktu untuk melatih yaitu jasmani. Jasmani itu tidak bisa ditingkatkan secara tiba-tiba. Harus memerlukan latihan yang bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Sesuai pengalaman saya, dan mungkin saya juga sudah 20 tahun menjadi tentara, bahwa untuk menjaga fisik, itu memerlukan latihan yang konstan, harus konsisten. Apalagi adik-adik mungkin tidak pernah melakukan hal itu. Tes yang saya sebutkan tadi, lari 12 menit, push up, sit up, pull up, shuttle run, masuk renang. pada termasuk renang. Kalau misalnya tes, itu yang dibutuhkan bukan cuma saja memenuhi standar, tapi adik harus berkompetisi dengan yang lainnya. Standar nilai yang di... Iya, kalau memang pull up minimal 5 kali. Jangan cuma berasumsi, saya cukup 6 kali. Ya. Adik cuma beranggapan seperti itu, nilainya cuma standar saja. Kalau pengen memperbesar peluangnya untuk masuk, ya tingkatkan setinggi-tingginya. Caranya dengan apa? Ya dengan berlatih sejak dini. Ya. Kalau misalnya seminggu dilaksanakan minimal 4 kali secara rutin, pagi sore, atau mungkin kalau benar-benar niat bisa seminggu 6 kali, 1 hari aja istirahat. Saya yakin jalan menuju peningkatan itu akan lebih maksimal. Kemudian untuk melatihnya kalau bisa bersama-sama yang lain. Kadang-kadang kita berlatih motivasi kurang, akhirnya malas-malasan. Tapi kalau misalnya ada teman yang berlatih, mungkin 1 hari kita malas, ketemu teman kita yang lagi rajin, akhirnya kita ikut lari. Tapi di Kodim katanya ada pembinaan yang dilakukan oleh anggota gitu kan? Ya. Nah, kebetulan Kodim sendiri ada yang ada anggota yang siap untuk menyiapkan, membina. Setiap sore hari silahkan bergabung ke Kodim Barabai. Ada pelatihan sama-sama. Jadi kita ada yang sama-sama yang daftar tentara, kita latihan sama-sama. Dari situ kita, karena punya banyak teman, akhirnya jadi rajin berlatih. Dengan semakin banyak rajin berlatih, kemudian latihannya juga sudah sesuai dengan ilmunya, saya yakin peningkatan itu akan semakin baik. Apabila adik berusaha keras, latihan, nilainya semakin bagus, otomatis memperbesar peluang untuk diterima. Karena nanti pada saat tes, misalnya yang daftar 1000,
adik berada di peringkat, ya mungkin kalau diterimanya 200, ada berada di peringkat di bawah itu, kemungkinan cara untuk meningkatkan rankingnya ya dengan memperoleh nilai setinggi-tingginya. Yang jasmani itu memerlukan waktu yang cukup panjang, makanya disiapkan dari sekarang. Jangan malas untuk berlatih. Kadang-kadang kita kalah dengan misalnya pendatang yang jauh lebih siap karena mereka berlatih terus. Ya. Kadang-kadang kita trainer, saya cukup seperti ini, akhirnya tidak maksimal. Betul. Jadi harus sering berlatih. Yang ini pertanyaan terakhir mungkin ini. Apa motivasinya kita? Apa motivasi kemudian kepada adik-adik kita nih yang mau mendaftar jadi anggota TNI? Oke, berdasarkan pengalaman saya ya mungkin adik-adik juga. Pada saat SMA nanti adik-adik berada di persimpangan jalan. Setelah ini mau kemana? Mungkin yang mau jadi TNI dikuatkan niatnya, diteguhkan niatnya. Seperti yang saya bilang tadi, adik berada di persimpangan jalan, setelah ini mau kemana? Kalau memang memutuskan ingin bergabung, mengabdi ke Tentara Nasional Indonesia untuk membela NKRI ini, silahkan disiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Silahkan berlatih sesegera mungkin, sedini mungkin. Jaga pola makan, jaga gizinya, jaga penampilannya, kemudian nilainya selama adik di sekolah itu kalau bisa semakin tinggi semakin bagus. Misalnya kalau adik merasa bahwa kemampuan adik bagus, silahkan mendaftar dengan grade-grade tentara yang itu sendiri. Kalau misalnya adik merasa saya cukup mampu untuk bisa mendaftar, kalau bisa coba yang paling tinggi, coba akademi militer, coba SEPA-PK. Kalau memang merasa saya tidak terlalu bisa, mungkin bisa juga Bintara, atau mungkin bisa juga kalau memang cukup pertama juga ada masalah, atau mungkin bisa dicoba semuanya, karena setiap tahun itu ada 4 kali tes, 2 kali Tamtama, 1 kali Bintara, 1 kali Akmil, dan ada juga SEPA-PK. Bahkan ada juga program-program lainnya yang Bintara Keahlian Khusus. Misalnya sekarang kita banyak merekrut ahli-ahli dari pertanian, lulusan SMA pertanian atau mungkin dari universitas jurusan pertanian sekarang lagi dicari. Jadi tetaplah berusaha semaksimal mungkin, kemudian sering-sering berdoa, sering minta restu dari orang tua, itu akan sangat mendukung secara moral, secara psikologis. Jadi apabila gagal, jangan pantang, jangan menyerah. Tetaplah fokus, tetaplah berusaha. Itu mempengaruhi mental ideologi adik-adik. Jadi itu mempengaruhi pola pikir. Kadang-kadang kita gagal sekali langsung down, akhirnya malas latihan lagi. Ingat, setahun itu ada 4 kali, 5 kali tes untuk masuk tentara. Jadi jangan patah semangat. Coba lagi, coba lagi. Evaluasi yang sebelumnya itu gagal di mana. Dari situ dapat memperbaiki lagi. Dan kami terus cari mentor, cari nanya-nanya ke Kodim, ke kami, atau mungkin bisa juga langsung WA ke saya. Nanti saya akan arahkan bagaimana supaya dapat mencapai cita-cita adik menjadi anggota TNI. Demikian. Siap. Yang benar ini apa pesan khusus nih? Karena beredar isu kalau mau jadi TNI itu harus bayar nih. Mungkin apa pesan khusus komandan yang perlu disampaikan ini kepada adik-adik yang mau mendaftar, termasuk orang tuanya adik-adik ini, karena katanya kalau mau daftar TNI harus bayar nih. Ya, ini yang jadi kadang-kadang jadi isu-isu yang salah, hoax yang sering terjadi di masyarakat, yang kadang-kadang jadi seperti ini. Jadi saya jelaskan bahwa untuk masuk anggota TNI tes semuanya, baik itu Tamtama, Bintara, Perwira, Akmil, SEPA-PK, tidak ada ditarik sepeser pun biaya. Berarti gratis sebenarnya? Gratis, benar-benar gratis. Apabila ada yang mendapati seperti itu, silahkan dilaporkan. Karena itu termasuk pelanggaran yang hukumannya sangat berat. Kelulusan itu ditentukan oleh
kemampuan dari calon peserta itu sendiri. Bukan karena uang berarti. Bukan. Kalau memang adik-adik bagus pasti diterima. Makanya cara untuk memperbesar peluang adik-adik lulus yaitu meningkatkan kemampuannya. Makanya lihat kalau memang kemampuan fisik jangan cuma standar saja. Kalau bisa jauh lebih standar dengan cara berlatih keras. Misalnya kesehatan. Sebelum tes kesehatan, kalau bisa cek kesehatannya dulu. Datang saja ke rumah sakit tentara, Pak. Saya mau rekes lengkap untuk masuk tentara. Dibolehkan aja. Boleh. Enggak masalah berarti ini. Langsung datang, Pak, saya mau cek kesehatan. Cek kesehatan apa? Cek kesehatan masuk tentara. Nanti ada di situ cek kesehatan, ada biayanya. Setelah itu nanti akan adik dikasih tahu, oh adik misalnya nih, adik varises harus operasi ringan. Adik varikokal harus operasi. Oh giginya lubang ya ditambal dulu, dicabut dulu sebelum tes dimulai. Itu untuk tes kesehatan. Untuk tes mental ideologi bisa baca-baca di internet. Mental ideologi tentang Pancasila, NKRI, UUD 45, pemberontakan-pemberontakan yang pernah terjadi. Untuk tes psikologi bisa dipelajari, semuanya ada di Google dan YouTube, semua ada sekarang. Tergantung kemauan aja. Tergantung kemauan. Benar-benar harus disiapkan sedini mungkin. Tes akademik bisa dipelajari melalui pelajaran-pelajaran SMA yang adik-adik jalani. Apalagi fisik. Fisik memerlukan waktu yang panjang dan berlatihlah dengan keras. Karena saingan adik-adik di luar sana, di saat adik-adik tidur-tiduran, malas-malasan di luar sana, banyak yang sudah siap start, untuk masuk curi start. Makanya jangan terlena. Betul. Itu pesan dari saya. Siap. Demikian perbincangan kami hari ini dengan Bapak Komandan Kodim 1002 HST, Bapak Letkol Infanteri Ferry Perbawah. Semoga tayangan ini sangat bermanfaat dan sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.